Memang dia terkanggung kah sabar. Karena dia seringkali tartiankan sabar itu ada batasnya. Memang segala macam si beliang makhluk dia beliang batas. Ajal pun beliang batas, senang beliang batas, kemudian tenang beliang batas, susah beliang batas. Setiap yang punya awal pasti punya akhir. Nah cuma itu tidak terganggu membatasi kesabaran. Enggak nuai kaku sabar ini kejadian. Marantan waktu Abu Bakar Siddiq lejulun Rasulullah SAW datang dengan badui, ngomehan Abu Bakar Siddiq, menghina Abu Bakar Siddiq, teluk luang Abu Bakar Siddiq. Terus walasnya sekian pedas isi muni badui ini penghina Abu Bakar Siddiq. Menggahlah Abu Bakar Siddiq. Yang menggah Abu Bakar Siddiq artinya berbalas ya terhadap badui ini. Jadi Rasulullah SAW. Dia jadi Rasulullah maka pelingi debilin haji ini. Abu Bakar beru le waktu ndasi bersabar. Te penghina isi badui ini ke ribuan malaikat ndot. Si seneng nyerminan pelingi de sabar. Lagu dia main gedek ya bubar malaikat ni kiat tiang milu nyedi ni. Nanti tiang milu nyedi. Memang Abu Bakar doang ini jerak sabar gedek anulah. Nah ini jerak sabar. Lagu tulak sabar malik. Tulakang sabar si Abu Bakar Siddiq. Astagfirullahaladzim. Paksa diri untuk bersabar. Alur wah. Artinya kembali malik malaikat ni. Jadi memang ya betul yang batas lagu dia terkaku batasin. Dia terkaku batasin. Sampai tutup ujian ni ke tetap luan wajib sabar. Baik ujian datang dengan Allah maupun ujian datang dengan manusia. Termasuk marak sibru. Ada sopo pasangan rumah tangga ni ya bersiak-siak luntuh. Begejoh-gejoh luntuh. Padahal lain waktu si pada berayan jak ke dan sapu biskup serai kan. Biskup paling pada mantu doang bilang kelem. Buik kepeng. Tapi ini tidak semama. Ngelu apa ribut dengan berjaguran di biskup. Ngelu sih ribut. Lagu dengan selalu peringatin dia. Lagu lelah lalu peringatin jerak. Kah kamu peringatin kawan tahu-tahu apa dengan tur diri. Nah ini termasuk ya adalah batas daripada kesabaran. Tetap harus tetap peringatin walaupun didapati itu atau dijerak. Karena kewajiban itu adalah untuk menejak, untuk bersabar. Jadi ditekangu membatasi kesabaran. Artinya paling tidak dengan tekad lah. Cuma dia mampu untuk bersabar terus. Dia mampu bersabar terus. Nah jelas memerlukan latihan. Karena ia paling utama kan suluk lah perjalanan para sufi harus berlatih bersabar. Yang kadang-kadang dengan
ngeliding dengan si sedang salik nu dan sedang berjalan melatih diri. Ante nara dengan nyumpahnya nak iya. Ante nara dengan ngumpuk padak iya. Nanti ada sabar tuh, sabar. Nah lamlah tuh ya misalnya pokok nyumpahnya nak iya. Kadang-kadang jadi arah lain. Kita tahu bahwa ia sedang salik, ia sedang menjalani tirakat. Awaknya plek, seterek. Pokoknya marah anu-anu ini binaragawan. Daung ngendeng sedekah. Ngendeng sedekah, ngeliding, bali-bali. Dengan sini nahu janoh meang. Bapak, dia dilaang awak dengan nila beli. Lamun le ite nila beli awak dengan tetlu tepanggungan anu karung 100 kilo nih, kasah nih. Sini meter sekilo mesti dah ngendeng-ngendeng gawe ni. Kemos dengan indahnya. Dia nak ketek. Itu penghina doang. Jadi dia penting anu kan, karena tujuan adalah untuk melatih kesabaran. Kadang-kadang bare untuk melatih kesabaran tu, lama yang dari anu le pelacur. Si sedang begawe tahu nak melatih diri ni kesabaran atas godaan. Melun tak latih diri. Pada marantan si jadi penghinaan mangkin niki kan Sunan Kalijaga. Jadi penghinaan kaum-kaum muhajirin nu. Ya dekat paran wali nu. Sekali jaga nu sampai 3 tahun nendot le. Koko sampai terlilit isi rebu anu den mah sembahyang. Ya gen panjari wali ni. Ning kaum-kaum muhajirin niki. Pertama kan jadi ingat bahwa Sunan Kalijaga dia menetokol wanda dia sadarkan diri, akal waktu cabut. Berarti kan dia wajib sembahyang. Sampai 1 tahun pun barang niki dia wajib sembahyang. Karena iwah panak. Panak hakiki bahkan ini. Bab binasa. Kan dia sadar ingat nabi-nabi. Sampai banjir pun gulung ia. Dia ingat. Dia sadar. Sampai bahkan menurut riwayat bahwa sampai terbakar. Sesengit-sengit isi. Nganu ini sampai kotong awak. Dia sadar. Kan dia wajib sembahyang. Nah ini kita diingat sih kaum muhajirin ini. Iya dia tiba-tiba jadi wali nih. Ya Allah, dia tahu dengan sedang suluk sampai panak tulen. Nah nikah. Jadi marak nikah lah. Kadang-kadang riabah ini melatih kesabaran. Memang ya berat untuk jadi sabir ini. Innallaha ma'as sabirin ini. Jadi dalam temili disertai kaca Allah, sabar paling caranya. Kemudian si kedua, jenazah memang kan 4 nih. Pandi, bokos, bayangin, talak. Nah, endik tuduhan berembe. Bau dah kadik tuduhan. Karena wah mandi wah sah. Si penting kan mandi. Sedangkan wuduk ni kalah sunat wuduk ni. Cuma lah dia pandi kan apa dia wuduk misalnya dia wuduk angin, berarti dia rombok pahala sunat. Karena hakikatnya bisa mengembalikan jenazah niki dalam keadaan suci jasmani setelah tinggalan siruh, maka jasmani niki memang sunat wuduan. Jadi dalam wuduan dia jadi masalah. Tetap ya sahwah mandiana, bokos, sholatin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah. Seperti bertentangan. Di hadis pertama, al-iman yazid wa yanqus. Hadis yang datang ke tahun ini, al-iman la yazid wa la yanqus, walakin lahu haddun. Ini zaman ini bagaimana ini? Kemudian yang kedua ini tentang sebuah hadis, man lam yahzir li mautil alim fa huwa munafiqun qala hasan al-marad. Nah niki ciri-ciri ulama kita wajib kita bersedih ketika dia meninggal niki bagaimana niki? Tapi kan yang yang sudah mengkafirkan, yang sudah menyesatkan dan lain sebagainya niki, apakah itu termasuk juga dalam kategori ulama apabila kita tidak bersedih pada ketika dia meninggal dunia termasuk munafik-munafik. Yang kedua niki muslim yang taat namun tidak bersedih terhadap meninggalnya ulama, baiklah kita mengatakan dia orang yang munafik atau munafik niki. Nah terakhir mami tentang
talqiyah ma'awalikum tilkapan. Jadi tapi kanggut juk niki namanya misal saya waktu tentang besok 5 doang atau berwudu berniat niki kemudian cukup dengan niki kanggukah niki karena le usaha kali halaman 26 niki itu tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang apa yang buruk kan? Ya, kan arah iman sih memang tetap monoton, iman para malaikat. Kemudian iman si terus bertambah adalah iman para anbiya. Sedangkan iman isi Yazid yang khusus adalah iman umat. Iman umat para nabi lah termasuk umat kaum muslimin. Nah, adapun hadis mengatakan la yazidu wa la yanqusu walakin yuhaddu. Ndekna berkurang, ndekna berumbu, lagu ya berdang batas. Ya berdang batas. Bahkan si paling anak kan si sanad Abu Bakar Siddiq la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Dengan si berzina niki ndekna berzina dalam keadaan beriman. Berarti iman nyedih. Iman nyedih. Apakah nyedih niki pada marantan berkurang? Kemudian wala yasribu saribu hina yasribu hila wa huwa mu'minun. Le waktu nginem dia dengan nginem kecuali saat nginem no dia bedang iman. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Maling pun dia mau maling di saat masih iman nara. Jadi dia munasugul iman, nah ia tahu terlaksana pencurian. Lamun masih iman, dia mungkin kalau maling. Karena masih ada penghalang. Nah kalimat la walakin yuhaddu berarti dipertajam artinya. Dipertajam. La yazid wa yanqula di. Jadi memang jadidu imanakum bil amali salihah. Perbarui iman kalian dengan amal saleh. Amal saleh. Berarti ini masih terhapus iman dengan sebab murtad. Lamun semakin ia lengan tahu diri teh. Tahu bahkan maratan kisah Umar bin Khattab di suatu waktu nyimpiang dirina berhubungan suami istri kanca pembantuna. Nah, berarti di saat itu sadar iman Umar bin Khattab sedang kurang iman, artinya berkurang. Karena apabila tengimpi basah kanca dengan isi ndekna termasuk senina teh, berarti saat itu sedang kurang iman. Sedang berkurang iman teh. Jadi dia bertangan lah hadis Bruno. Jadi bertangan maka harus tafsil. Mbe tahu nasi Yazid wa yang kusu, mbe tahu nasi Yazid yang kusu. Dalam iman para malaikat ya monoton, tidak bertambah, tidak berkurang. Iman para nabi bertambah terus. Iman manusia termasuk para aulia sekalipun bertambah dan berkurang. Berarti lamun terus aktif wirid, misalnya wirid dan tidak lupa bilang kelem. Tetap berkembang doang imannya. Nah, bau sih tahu apabila terlupa wirid, nanti dia terkada ya wirid no, ya berkurang kualitas iman berkurang. Nah, berembe sikap telah menu harus riadah, mujahadah, muakabah bahkan. Jadi muakabah, hukum diri. Ada muakabah, hukum diri. Berjuang untuk mengulangi kembali bahkan hukum diri apabila misal tawirid 100 lah judul. Dia lupa tu 100 tu. Ganti ya dengan sampai 700 atau 1000. Ada muakabah hukum. Marantan Hasan Basri lah. Hasan Basri kan Sultanul Aulia masih Hasan Basri ini. Ya termasuk Hasan Basri ini wali sidik doang ngadu pakaian selengi, pakaian bagus doang. So waktu belilah ya kurma sekeranjang. Dia nasa bawa keranjang nih, arak deket sekit. Menyebabkan dia ingat wirid. Berusaha yang mengulang-ulangi wirid itu dia ingat-ingat. Hasan Basri.
Ya apa salahku ni? Ku ingat wirid. Ternyata dia coba periksa, ternyata arak. Sebiji kurma ngenteng le bawa keranjang. Nah iya babangnya lupa wirid, dia langsung peta dagang tahun belinu. Nih kurma ni kelebihan. Dengan si keranjang belum yang rubi ni ki, makin pelagi reda tiang atau gencang tulakan. Am tulakan. Reda, ya tidak lendak malik ni, halu wirid. Nah inilah sebagai satu gambaran. Nah kemudian masalah berniat uduk di saat melakukan pegawaian sunat. Artinya pegawaian sunat uduk maksud. So imam misalnya, niat uduk. Lamun mulazamah ingat lek niatnya sampai besok mulazamah tetap piana marak niatnya singone. Bau dah kan dekna ulangin malik karena ia bersambung kan. Bersambung bahkan sampai duduk. Nah, lamun lupa misalnya dia ingat di saat nasi sedang akan besok dia ingat kalau putus berarti niat singone ini. Maka harusnya niatang malik. Harusnya niatang. Nah, adapun mengenai sikap menyikapi kematian dengan alim ulama, maka memang ulama ini kan banyak karakternya. Pertama harus husnuzon. Walaupun arah istilah ulama su, mulai jak lamun ulama dia kanggo tu idopatan ti pasu. Karena hakikatnya ulama nu dinarak su. Lamun arak dengan jahat misalnya, nah ni ulama su ni, maka haram hukumnya lapas ulama nu ter nisbanti pak dengan si su. Sebaliknya marah sebelum arak ulama memang cuma karena satu keliruan misalnya, nanti ternilai yesu umpama. Nah ini termasuk berarti suuzon maksudnya, suuzon. Jadi makom daripada ulama ni berbeda-beda. Yang penting husnuzon. Walaupun misalnya ulama ni berbeda paham marah itu. Berbeda. Lagu si marahnya ulama adalah Allah. Marahnya ulama adalah dengan ciri-ciri. Siaran ulama ni pertama kan ulama itu adalah jamak taksir daripada alim. Arti alim menurut para ulama adalah man amila bi ilmihi. Misalnya tahu sedang rukun istinja, antina amalan rukun istinja, ya alim maharane. Nah, bareh misal tahu rukun istinja amalan, tahu rukun wudu amalan, tahu rukun mandi amalan. Maka berarti ulama ne ndek ne jadi jamak taksir jadi wasagat mubalagah. Jadi marah alamah. Nah, terus menyikapi kematian dengan macam-macam ini kan. Ia berilmu, mengamalkan ilmunya, karena arti mengamalkan mempraktikkan secara pribadi atau mengajarkan akan ilmu. Ya, jadi ulama. Dan memang kriteria ulama isi tulen yakni pertama paham Al-Quran dengan segala macam ilmu Al-Quran. Paham hadis dan segala macam ilmu hadis. Paham akan ucapan ulama dengan segala macam. Berarti harus betul-betul cara lain lengkap. Ulama lain kan lengkap ya. Lengkap ya ilmu pengetahuan. Hadis misalnya, dia sekedar hadis doang. Lagu tauhid, kuasaina, syariah, kuasaina, tasawuf, kuasaina, ilmu-ilmu alat, kuasaina. Karena masih nikmat pengaruh barat kan. Oh mungkin ini ya pengaruh barat. Mesti lamun barat kan lamun ahli pertanian doang tahu nih, tahu ilmu tahu ilmu perikanan. Berarti lamun barat niki sekedi ilmuna lagu kuasaina si berkaitan kanca spesialis ilmuna. Nah lamun ulama silai si berkaitan kanca keagamaan kuasain. Bahkan marantani Imam Ghazali ndek segala fisika, kimia, biologi, astrologi, astronomi, matematika kuasain si Imam Ghazali. Kuasai ini. Kemudian memang lamun menurut Nabi, menurut kaum Salafi, Imam Ghazali mati dalam keadaan memeluk Sahih Bukhari. Kemudian si tasawuf mengatakan Imam Ghazali meninggal dunia dalam keadaan memeluk kitab Ihya Ulumuddin. Ini berbeda pendapat. Kemudian
untuk mentasheh dua pendapat niki bejuluan Imam Ghazali timpal Imam Bukhari. Berarti nikmat dari Imam Bukhari senikmat Imam Ghazali. Cuman jadi jauh sejuluan Imam Ghazali daripada Imam Bukhari. Nah, jadi untuk menyikapi pertama ya husnuzon lah. Setiap dengan si tahu ngamalang ilmu ya alim. Maka kemudian makna daripada sampai berulang-ulang karena munafikan ini adalah termasuk hadis tarhib. Jadi kan memang munafik ini sebenarnya kafir si pura-pura Islam. Nah cuma lamun dengan Islam memiliki sifat munafik, maka dosanya marah dosa munafik. Lagu ndek sampai kafir. Karena masih tetap arah iman di dalam hatinya dan arah Islam dalam hatinya. Cuma kesalahannya marah kesalahan munafik sewaktu-waktu. Karena dia terus kan. Pada marah antara Abdullah bin Muljam, isi mati Imam Ghazali itu sampai tepelang elak dia milih bertobat. Karena Islam selalu mengatakan dia benar. Karing kena periak terhadap matian Ali bin Abi Thalib. Justru ngantekannya pelot dan sini masih kau mati nih. Ini Abdullah Abdurrahman bin Uljam sampai tepelang elak dan dia milih bertobat. Mata nanti cungkil, iman nanti cungkil, naina boy tepelang. Suruh bertobat dia milih anakku salah ke. Para ni yang jihad fisabilillah mati Imam Ali bin Abi Thalib. Dia milih. Nah, apakah Abdul Jam niki termasuk dengan murtad dengan semacam niki atau dia masih teparan Islam? Anikilah wallahu alam bisawab apabila dia kembali kepada kisah daripada bijan daripada Abdullah Zaid Usama bin Zaid ni si mati dengan kafir si kelipung si sadis lalu kan anu niki sadis lalu entana mati para sahabat yang tersejayang si sahabat-sahabat bajang termasuk Usama bin Zaid. Pokoknya bareh ngumben tadahan lu sekini ni. Kurang ajar ni di narak geti periak ngeli sahabat dia menua mati jamak bas kali-kali dia sampai gecek-gecek. Jadi kelipung sahabat-sahabat bajang. Wandin tahu cara Malik. Ya antina langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah terjebaklah lagu langsung tertebok. Termasuk sembilu nebokelah Usama bin Zaid. Begitu para sahabat makat mati dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Paroi pura-pura ni lamun dia kelipengan dia mengucapkan kalimat syahadat. Si takut mati dia mengucapkan syahadat pada parah itu bahwa dak tegan mati ia lamun mengucapkan syahadat lagu. Mati datanglah Rasulullah. Apa ni kugen beralasan nyemak li Allah Taala. Mek sampai mati dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ari pura-pura ni Rasulullah. Sampai diulangi si Rasulullah. Lamun demek sadu ini belawah dadana. Nanti burak hati pasti tamek kita tu dua kalimat syahadat si ucapan berunu. Nah nikilah. Jadi apabila kaum mukminin melakukan salah sopo daripada sifat munafik, dosa marak munafik lalu tetap paranin dengan Islam. Memang lebih bagus mengucapkan tanpa takyin fardu ataupun sunnah. Hanya mengucapkan lillah doang. Apabila mengucapkan fardu, karena sebenarnya wajib wudhu niki adalah di saat isi gen melakukan ibadah si mensyaratkan wudhu. Misalnya kan tawaf, nah niki wajib wudhu. Sembahyang wajib wudu. Nah, kemudian menyentuh Al-Qur'an wajib wudu. Wajib wudu. Nah, arak misalnya saat-saat yang pelungguh berudu lagu ndik untuk melakukan si mensyaratkan wajib wudu niki. Maka apakah tiang pelungguh meniatkan juga adalah wajib atau sekedar lillah.
Nah, adapun lamun memang si mensyaratkan wajib wudu niat fardan. Lamun ndek jana cara umum. Walaupun mungkin lamun telah berniat lillahi ta'ala bau tergunayang ya untuk melakukan si mensyaratkan wajib wudu. Maksudnya sholat. Jadi lillah, dan kata lillah niki laun berarti kan dia berkaitan kanca hukum, lagu berkaitan kanca kalb, kanca hati.